Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Roshita Dewi Indriani dengan NIM 230701678. Saya berasal dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah kasus gangguan jiwa dalam perspektif psikologi. Isabella Guzman merupakan wanita kelahiran Colorado, Amerika Serikat tahun 1955. Ia menjadi tersangka pembunuhan ibunya dengan melakukan penusukan sebanyak 155 kali. Setelah diusut, Isabella ternyata tidak mengetahui jika wanita yang ia bunuh merupakan ibu kandungnya sendiri. Ternyata Isabella mengidap penyakit gangguan jiwa skizofrenia. Gangguan skizofrenia merupakan gangguan yang membuat penderitanya tidak dapat membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Dari kecil, Isabella merupakan gadis ceria yang suka bersosialisasi. Isabella tumbuh selayaknya orang normal pada umumnya dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda gangguan kejiwaan. Ia menjadi anak yang penurut dan baik hati. Namun ketika kedua orang tuanya mulai berselisih hingga berujung pada perceraian, dari situlah Isabella mengalami perubahan. Awalnya, ia hanya sedih sesaat dan dapat menerima perceraian dari kedua orang tuanya. Namun ketika ibunya memilih menikah lagi dan tinggal bersama dengan pria lain, Isabella mulai mengalami depresi. Isabella tidak terima dengan keputusan ibunya yang menikah lagi dan menganggap bahwa ibunya egois. Isabella seringkali mengalami konflik dengan ibu kandung dan ayah tirinya. Isabella bahkan berani menendang dan memukul ibunya sendiri. Ibu Isabella menganggap itu adalah hal yang biasa yang sering dialami oleh remaja. Ibu Isabella merasa jika remaja, emosinya itu masih meledak-meledak. Ibunya yakin jika suatu saat Isabella akan menerima keputusannya. Hubungan Isabella dengan ayah kandungnya terbilang cukup baik. Ia tidak membenci ayahnya dan masih sering dinasihati oleh ayah kandungnya. Ayah kandungnya sering menasihati subjek atau Isabella agar berbuat baik kepada ibu kandungnya. Ayah kandungnya merasa berhasil membujuknya karena Isabella terlihat sudah mulai luluh. Selanjutnya kita masuk terhadap analisis berdasarkan perspektif psikologi umum. Skizofrenia adalah suatu bentuk gangguan mental yang ditandai dengan ketidaknormalan dalam pola berpikir, proses persepsi, ekspresi, emosi, dan perilaku sosial. Ini menurut Kopelowicz, Lieberman, Wallace tahun 2003. Faktor lingkungan. Munculnya gangguan skizofrenia pada Isabella disebabkan karena perceraian kedua orang tuanya. Gangguan ini semakin parah ketika ibu kandungnya itu memilih untuk tinggal bersama pria lain. Isabella juga tumbuh dalam lingkungan yang kurang sportif. Belakangan ini diketahui jika ayah tirinya itu sering melakukan pelecehan terhadap Isabella. Isabella juga diduga diperlakukan lebih kasar lagi saat meninggalkan kepercayaan saksi-saksi Yehova yang dianut keluarga Isabella. Selanjutnya adalah analisis menurut teori psikologi umum. Yang pertama itu ada psikoanalisa. Psikoanalisa menekankan konflik batin antara tiga struktural kepribadian, yaitu nafsu, ego atau realitas, dan superego. Moralitas nafsu itu namanya adalah id. Freud berpendapat jika konflik dan kecemasan yang tidak terselesaikan dapat memicu mekanisme pertahanan diri, seperti penyangkalan atau represi, yang pada gilirannya dapat menyumbang pada munculnya gejala depresi. Pada kasus ini, pernikahan ibu kandungnya ternyata adalah konflik yang Isabella itu belum selesaikan. Konflik ini ia pendam sehingga memunculkan gejala-gejala delusi, yang merupakan mekanisme pertahanan diri, di mana ia menganggap jika Yoon Mi Hoi bukanlah ibu kandungnya. Yang kedua ada behavioristik. Behavioristik menekankan pentingnya perilaku yang dapat diamati dan diukur. Behavioristik berfokus pada respons individu terhadap stimulus di lingkungan mereka dan bagaimana pengalaman belajar membentuk mereka. Itu mekanisme adalah urutannya stimulus, reaksi, lalu ada gangguan psikologis. Pada kasus ini, Isabella sering mengalami kekerasan oleh ibu kandungnya dan ayah tirinya karena ia meninggalkan kepercayaan saksi-saksi Yehova. Ia pun meniru apa yang dilakukan oleh ibu kandung dan ayah tirinya, yaitu melakukan kekerasan balik kepada ibu kandungnya yang disebut dengan teori modeling. Stimulus yang berupa kekerasan itu juga membuat depresinya bertambah parah hingga dia itu mulai berhalusinasi. Yang ketiga ada humanistik. Humanistik menekankan aspek positif dari manusia, khususnya fokus pada pengembangan potensi dan pertumbuhan pribadi. Humanistik melibatkan aktualisasi diri, konsep diri, pengalaman-pengalaman, dan kebutuhan untuk menjadi dihargai. Teori ini adalah Hierarchy of Needs dari Abraham Maslow.
Individu memiliki serangkaian kebutuhan hierarkis yang harus mereka usahakan agar terpenuhi. Pada kasus ini, ia merasa tidak dihargai karena ibu kandungnya memilih untuk menikah dan tinggal dengan pria lain. Isabella merasa jika ibu kandungnya egois dan tidak menghargai dirinya sebagai anak. Apalagi jarak pernikahan kedua dari ibunya dengan ayah barunya itu tidak terlalu lama dari pernikahan dengan ayah kandungnya. Hal ini memunculkan kebencian pada ibunya. Selanjutnya ada terapi yang disarankan. Yang pertama itu terapi perilaku kognitif atau CBT. Terapi ini itu memiliki tujuan untuk mengubah perilaku dan pola pikir pasien. Yang kedua ada terapi remediasi kognitif atau CRT, yaitu metode yang digunakan untuk membantu individu yang mengalami skizofrenia agar dapat meningkatkan kemampuan kognitifnya, sehingga dapat mencapai pemulihan fungsional dalam berbagai aspek, termasuk dalam pekerjaan, akademik, dan kehidupan sehari-hari. Terapi ini mengajarkan pasien untuk memahami lingkungan sosial, mengendalikan pola pikir, serta meningkatkan kemampuan memperhatikan atau mengingat informasi. Yang ketiga ada terapi pendidikan keluarga, yaitu terapi yang melibatkan penyuluhan oleh seorang psikiater kepada keluarga dan teman pasien mengenai cara berinteraksi dengan pasien, termasuk upaya untuk penanaman terhadap pola pikir dan perilaku pasien. Yang keempat ada terapi elektrokonvulsif atau ECT yang melibatkan pengiriman arus listrik ke otak yang menimbulkan kejang yang terkendali. Kejang tersebut diduga itu dapat merangsang pelepasan neurokimia di otak dalam jumlah besar. ECT terbukti besar dalam mengatasi katatonia, suatu sindrom yang mungkin muncul pada beberapa individu dengan skizofrenia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.